Sekarang saya mau nanya, pengen sukses atau gagal? Pengen sukses atau gagal? Jawab dengan jujur. Tolok ukur barometer kesuksesan menurutmu apa? Sampai di sini pasti puyeng semua orang. Ya kalau duitnya banyak, Beb, sukses. Ya kalau suaminya ganteng, Beb, sukses. Kalau istrinya cantik, sukses. Kalau anaknya banyak, sukses. Kalau dia bisa jadi presiden, sukses. Dia bisa jadi jenderal, sukses. Buat yang namanya polisi, buat yang namanya TNI, bisa jadi jenderal, sukses. Buat namanya pejabat, jadi presiden, sukses. Sukses itu pokoknya punya yang lebih dari orang lain dalam materi sukses. Masya Allah. Sa'no. Pemahaman gagal. Pemahaman gagal. Ini pemahaman kufar. Pemahaman orang-orang yang gak kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Pemahaman Nabi Muhammad SAW. Sukses adalah jika kamu punya 2 kalimat syahadat, kamu sukses. Selesai. Saya nanya, punya 2 kalimat syahadat enggak? Punya. Berarti kamu sukses enggak? Sukses. Yang nggak punya 2 kalimat syahadat, menurut Allah, menurut Nabi Muhammad SAW, gagal. Kok pandangannya seperti orang nggak sukses, kenapa? Kamu sudah sukses, cuman tingkatan sukses itu bertingkat-tingkat. Yang kedua, sukses gak kenal yang namanya duit. Nah kalau sukses diukur duit, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu ta'ala yang dapat salam langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika meninggal gak punya duit, bahkan 3 tahun makannya rumput, 3 tahun makannya rumput, duitnya habis, akhir umurnya miskin semiskin-miskinnya. Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu ta'ala, wanita yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sukses ukurannya bukan duit, tapi sukses adalah kenal Allah. Kenal Allah. Kamu kaya, kenal Allah, sukses. Kamu miskin, kenal Allah, sukses. Yang repot, udah miskin gak kenal Allah, mu'adzab ini. Itu namanya gagal kuadrat. Miskin gak kenal Allah, kaya kenal Allah, sukses double. Udah kaya kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya kalau orang sukses adalah orang yang kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita kenal Allah plus. Kenapa? Kita kenal Allah lewat Nabi Muhammad SAW. Yang lain kenal Allah lewat Nabi Musa, lewat Nabi Isa, lewat Nabi Nuh, lewat Nabi Ibrahim, lewat nabi-nabi yang lain. Kita lewat Nabi yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana yang lebih sering Anda rasakan? Sukses atau gagal? Gagal, langsung ukurannya duit lagi, betul kan ya? Betul kan? Jadi yang kamu jadikan tolak ukur itu bukan Rasulullah, yang kamu jadikan tolak ukur itu nggak jelas ini, bukan ajarannya Allah, bukan ajarannya Rasulullah, bukan ajarannya Anbiya wal Mursalin, ajarannya setan. Tolak ukur adalah duit, harta, pangkat, jabatan, kekayaan. Nauzubillah min dzalik. Seharusnya tadi kalian menjawab, alhamdulillah Beb, tiap hari sukses, sholat 5 waktu, malam Jumat maulid, 1 hari sholawat 50.000 kali. Masya Allah. Ya kan cuman Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin 50.000 kali gitu kan ya. Oh ini namanya pokil bahasa Jawanya ya. Curang ini ya, curang, tapi niatnya kuat, kuat, semangatnya tinggi. Saya alhamdulillah Beb, tiap hari itu ibadah walaupun nggak punya duit, sukses. Mana yang jawab seperti itu? Tadi langsung kepalanya mengatakan gagal. Gara-gara apa? Hutang nggak kebayar, duit nggak punya, betul? Terus ya susah nggak berhenti, musibah silih berganti, berganti. Yang dirasakan seperti itu, seperti itu. Tapi punya 2 kalimat syahadat tadi yang nilainya nggak terukur, nggak kerasa.
punya sehat yang nilainya nggak terukur, nggak terasa. Kenapa? Hatinya nggak kenal Allah. Kalau hatinya kenal Allah, walaupun nggak punya kertas, nggak punya angka, nggak punya duit, dia akan berkata, mata saya ini mau dibeli berapa? Nggak saya kasihkan. Mahal ini. Orang yang matanya sakit, dia akan rela mengeluarkan duit berapapun agar matanya bisa melihat. Kalau dia punya duit. Orang yang kakinya sakit gak bisa jalan, kalau dia punya harta sebanyak apapun, dia akan habiskan hartanya agar bisa jalan. Orang yang kenal Allah melihat dirinya full ni'mah. Makanya gak ada kata kecuali bahagia. Alhamdulillah. Saya mau kasih jurus mahal ini. Resep sukses dunia akhirat. Jurusnya namanya numpang solawat. Numpang solawat. Kamu cinta Nabi Muhammad SAW, kamu cinta Allahmu, sadari itu, bangga, katakan pada Allah, katakan pada Rasulullah, meskipun aku bejat, meskipun aku belum bagus sholat, meskipun ibadahku amburadul, ya Rasulullah, ana uhibbak jam, aku sangat mencintaimu. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nabi akan jawab. Nah itu namanya cinta harus diutarakan. Aku mencinta Allah dan Rasulnya. Cinta harus diungkapkan. Lah ngomong. Loh kamu gak pernah bilang jatuh cinta sama Nabi, sama cewek aja yang diomongkan. Di I love you. Di I love you. Di I love you. Sama Nabi gak diungkapkan. Makanya ulama membuat syair ungkapan cinta. Jadi burdah, jadi barzanji, jadi simtuduror. Itu semua ungkapan cinta. Lah kalau ada orang yang bilang, ngapain baca barzanji, ngapain baca burdah, ngapain baca simtuduror, ngapain itu muji-muji Nabi, gak benar, gak dicontohkan Nabi, kesian, gak pernah belajar hadis tentang badui yang datang menghadap Nabi Muhammad SAW. Aku cinta Allah dan Rasulnya. Lah kita bilang, aku cinta Allah dan Rasulnya. Cinta dijabarkan. Cinta memang cuma 5 huruf dalam bahasa Indonesia, 4 huruf dalam bahasa Inggris. Ya, hub dalam bahasa Arab. Tetapi kalau dijabarkan apa itu cinta? Jadinya ya brudah, jadinya ya berzanji, jadinya simtud duror, jadinya syair-syair yang tadi dinyanyikan bareng-bareng itu namanya cinta. Salah satu cara biar kita itu bisa cintanya kuat adalah dengan sholawat. Nah ini judulnya sekarang kan numpang sholawat, numpang sukses lewat sholawat. Singkat, pendek, 3 menit selesai. Tapi nanti pulang langsung praktek. Yang pengen beli mobil, kabul. Pengen beli rumah, kabul. Yang mau ngelamar anak Pak Kapolsek, kabul. Yang mau ngelamar anak presiden, kabul. Ngelamar atau? Ngelamar, kabul. Perkara ditolak, wallahu alam. Ngelamar Pak ya. Tapi udah berani ngelamar gitu kan, kabul. Yang mau punya hajat A sampai Z, kabul. Yakin. Kalau jurus ini Anda pakai, hati-hati. Akhir zaman ini ada yang menghembuskan ajaran yang mengatakan jangan cari akhirat dengan dunia dan jangan cari dunia dengan akhirat. Kamu nggak boleh pakai sholawat untuk urusan dunia. Kamu nggak boleh pakai wirid untuk urusan dunia. Kamu nggak boleh pakai yang namanya zikir untuk urusan dunia. Lihat itu, Rasul bersabda, siapa yang hijrahnya kepada dunia, dia hanya akan dapatkan dunia dan wanita yang dia nikahi. Hijrah saja, kalau nggak untuk Allah, nggak dapat apa-apa. Masya Allah, ini pemahaman sesat dan menyesatkan. Banyak dihembuskan lewat pesan WhatsApp dan mungkin juga beberapa keterangan. Alhamdulillah saya tidak mendengarkan. Halo, kok lihat saya nggak enak, kenapa ini? Jadi ada orang sekarang ini suruh baca sholawat nariyah takut, suruh baca munjiah takut. Kamu mau beli mobil baca nariyah, ngomong Habib, apa nggak musyrik? Apa nggak cinta dunia itu Habib? Masa sholawat buat beli mobil? Sholawat kan buat dapat syafaat. Sholawat kan buat dapat syafaat, bukan buat dapat mobil. Masya Allah, koplak ini. Ini gagal paham tingkat tinggi. Gagal paham tingkat tinggi. Sholawat itu jangan kamu batasi dengan satu kata syafaat. Syafaat itu salah satu bagian dari
manfaat sholawat. Tapi di antara manfaat sholawat, saya jabarkan 3 menit, perkara 3 menitnya melar jadi 30, wallahu a'lam. Boleh ya? Coba saya jawab pertanyaan saya dengan jujur. Kalau Anda pengen sesuatu urusan dunia, pengen mobil, pengen rumah, pengen punya pasangan hidup, pengen punya apapun yang ada di dunia ini, mintanya ke siapa? Mintanya ke siapa? Jawab yang keras, mintanya ke siapa? Allah, betul? Kalau Anda pengen sembuh dari sakit kepala, mintanya ke siapa? Kalau ada orang pengen sembuh dari sakit kepala, mintanya ke obat. Itu musyrik atau enggak musyrik? Musyrik. Kalau ada orang mau beli mobil, mintanya ke duit. Duit, aku mau beli mobil. Musyrik atau enggak musyrik? Musyrik. Ada orang mau sukses, mintanya dengan perencanaannya. Musyrik atau mukmin? Musyrik. Semua harus berawal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakit kepala, ada obat, pengen sembuh, Allahumma sembuhkan sakit kepala saya, ambil obatnya, tahu ini sarana, diminum dengan minta kekuatan dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Betul? Kalau mau beli mobil, minta sama Allah, ya Allah beri saya mobil, ambil duitnya, berangkat ke toko, beli mobil, tapi mintanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul atau betul? Pertanyaan selanjutnya, kamu mau beli mobil tapi duitnya nggak cukup, maju atau mundur? Saya mau tes Anda ini mukmin atau musyrik gitu loh. Kalau kamu mau beli mobil tapi duitmu nggak cukup, kurang 200 juta, nggak nanggung ya. Lah punyanya berapa? 10.000. Punya 10.000, mau beli mobil harga 200 juta, 10.000, kurang 200 juta, maju atau mundur? Mintanya ke siapa? Mintanya ke? Suruh minta sama Allah kok mundur? Justru karena kamu nggak punya, kamu minta sama Allah. Bilang sama Allah, ya Allah, ini uang 10.000 ya Allah. 10.000 ini nggak bisa dibuat beli apa-apa. Kalau enggak kamu izinkan beli apa-apa. Tapi kalau engkau izinkan ya Allah, 10.000 ini bisa dapat mobil 200 juta ya Allah. Ya Allah tolong beri saya mobil yang satu itu ya Allah, harga 200 juta, 10.000 rupiah, amin. Kantongin, Allahumma mobil. Terus keluar, jalan ke showroom. Istrinya bilang apa? Stres atau normal? Stres. Betul kan? Karena istri yang ngukur, uang 10.000 mau beli mobil, betul kan ya? Allahnya dibuang. Ini loh akidah yang semerawut, akidah yang semerawut. Nanti saya akan jelaskan dari Al-Quran, hadis Nabi, kehidupan para ulama, kehidupan sahabat, kehidupan orang yang normal. Kita ini yang nggak normal, kita yang sakit. Yang sakit nih kita. Boleh saya jelaskan? Nah, jadi kalau minta ke siapa? Allah. Minta tolong sama siapa? Allah. Betul? Kalau minta sama Allah dengan muji-muji Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Allah, ya Mun'im, ya Sami', ya Qadir, ya Jabbar, ya Qahar, Asma'ul Husna dibaca semua, muji-muji Allah, terus minta, kabul nggak? Nanti dulu. Kamu minta ke Allah dengan semua pujian yang dibaca oleh malaikat muqarrabin dan dibaca anbiya wal mursalin dan yang belum diturunkan ke muka bumi. Kalau tidak kamu awali sholawat, tidak kamu tutup dengan sholawat, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham tidak? Yakin paham? Paham tidak? Jadi kalau awalnya nggak ada sholawat, akhirnya nggak ada sholawat, diterima atau ditolak? Orang mau nikah, ngurus surat nikah, ya pergi ke kantor urusan agama, bawa dirinya, bawa calonnya, bawa semua perlengkapan, nggak bawa KTP, jadi nggak suratnya? Enggak. Bawa uang
uang 200 miliar, beli tanah, mau buat perjanjian jual beli, KTP nggak punya, kepake nggak duitnya? Enggak, KTP penuhi dulu, baru nanti dilanjutkan tahap berikutnya. Betul nggak betul? Kamu puji-puji Allah, Allahnya bilang kalau kamu nggak bawa nabiku minggato, silahkan pergi. Dan itu dibuktikan dalam sholat dari awal sampai akhir Allah semua, bahkan Al-Quran, Al-Fatihah, Ummul Kitab, habis itu kamu baca 30 juz, giliran at-tahiyat kamu udah puji-puji Allah, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, kamu syahadat, tapi kamu nggak mau sholawat, kamu nggak mau sholawat sama Nabi di at-tahiyat akhir. Apa kata Allah? Selesai, batal sholatmu, tidak aku terima. Masya Allah. Berarti sholawat nih penting atau super penting?